Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin, mari kita sedikit mengenang serpihan kecil kisah tentang detik-detik terakhir menjelang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dengan harapan mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dan pedoman hidup di masa yang akan datang dan sekarang ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit keras dan kritis, beliau berada di pangkuan putrinya yaitu Siti Fatimah. Sesaat ketika malaikat maut menjemput, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sempat berwasiat dengan ucapan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau pun kemudian menghembuskan nafas yang terakhir kembali ke haribaan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, dari ucapannya yang sangat singkat itu, tampak seperti ada yang dicemaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat yang akan ditinggalkannya. Apa sebenarnya yang beliau risaukan? Apakah beliau khawatir meninggalkan jabatan kenabiannya, meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan istri-istri yang pernah cemas, meninggalkan kedudukannya sebagai nabi dan rasul serta sebagai kepala pemerintahan? Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang haus akan jabatan dan kedudukan. Beliau justru merisaukan umatnya yang memegang jabatan dan kedudukan tertentu. Karena kedudukan dan jabatan terkadang menjadi penyebab putusnya tali silaturahim. Karena kedudukan manusia bisa melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedudukan manusia berani menggadaikan akidahnya. Karena kedudukan, barang yang nyata-nyata haram dapat menjadi halal. Judi dikemas menjadi sumbangan berhadiah. Prostitusi disulap sebagai panti pijat. Bahkan karena kedudukan pula, terkadang manusia sampai hati menjerumuskan saudaranya seiman. Hadirin rahimakumullah, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cemas karena akan meninggalkan harta kekayaannya? Tidak sama sekali. Sebab Nabi sendiri bukanlah orang kaya. Bahkan beliau dikenal sebagai Abu Masakin, bapaknya para fakir dan miskin. Yang dirisaukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umatnya yang telah ditunggangi dan dikendalikan oleh harta
kekayaannya. Sehingga ada manusia yang hidup dan matinya semata-mata untuk memburu kekayaan. Ia tidak lagi ingat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa untuk berangkat mengaji, lupa untuk memakmurkan masjid, lupa untuk melaksanakan sholat berjamaah, lupa untuk membaca Al-Quranul Karim, menterjemahkan, meneliti, mengkaji, menghayati, memahami dan mengamalkan Al-Quranul. Adalah umatnya yang telah ditunggangi dan dikendalikan oleh harta kekayaannya. Sehingga ada manusia yang hidup dan matinya semata-mata untuk memburu kekayaan. Ia tidak lagi ingat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa untuk berangkat mengaji, lupa untuk memakmurkan masjid, lupa untuk melaksanakan sholat berjamaah, lupa untuk membaca Al-Quranul Karim, menterjemahkan, meneliti, mengkaji, menghayati, memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam risau terhadap perilaku manusia yang kekenyangan, sementara tetangganya berada dalam kelaparan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun risau kepada umatnya yang selalu bermasa bodoh terhadap saudaranya yang berada dalam kesusahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat khawatir meninggalkan orang yang mabuk kekayaan, yang dengan kekayaannya itu ia sanggup membeli apa saja yang diinginkannya tanpa memperhatikan batasan halal dan haram. Kaum muslimin rahimakumullah, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih karena akan meninggalkan istri-istrinya yang setia? Tidak, kaum muslimin, karena beliau sangat mengetahui dan percaya akan bakti dan kesetiaan istri-istrinya itu. Yang justru beliau risaukan adalah para istri dan para wanita di akhir zaman ini. Sebab banyak istri yang tidak lagi merasa berdosa apabila berbuat kesalahan kepada suaminya. Ia merasa memiliki hak yang sama dan segala hal dengan suaminya. Maka untuk keluar rumah pun ia tidak lagi merasa perlu meminta izin kepada suaminya. Suami sudah tidak dihargai lagi. Inilah akibat emansipasi wanita yang kebablasan. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.